Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita bersyukur di mana Tuhan masih menyertai kita, memberkati kita dalam situasi yang kita alami pada saat ini, di mana wabah virus corona pada saat ini yang menakutkan bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Kita bersyukur Tuhan masih memberkati kita. Malam hari ini kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, surat Yakobus ini adalah ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus sendiri. Dan dia menuliskan surat ini, dia mengirim surat ini kepada ke-12 suku di perantauan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berada di luar Palestina pada saat itu. Orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi. Jadi alasan Yakobus menulis surat ini yaitu dia mau memberikan surat ini kepada orang-orang Kristen karena pada waktu itu dia melihat, dia tahu bahwa kondisi yang dialami orang-orang percaya pada saat itu tidaklah baik. Pada teks ini terutama Yakobus memberikan nasihat kepada mereka karena dia tahu ada tindakan yang menekan mereka, di mana pada waktu itu mereka mengalami suatu pencobaan, dihambat, dianiaya, diejek dan kurang diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Dan berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai cobaan dan ujian yang mereka hadapi pada saat itu. Jadi, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan semua yang terjadi kepada orang-orang percaya pada saat itu, Yakobus menulis surat ini dengan tujuan ia ingin menasihati, mengarahkan dan memberi peringatan kepada mereka supaya dalam menjalani hidup mereka sehari-hari mereka dapat bertahan dalam menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan itu dan bertahan hidup dalam menghadapi persoalan itu. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, bertahan dalam menghadapi percobaan. Bertahan dalam menghadapi pencobaan. Kita tahu bahwa dalam pencobaan kita pasti mengira suatu pencobaan itu pasti hal yang sulit untuk kita hadapi. Pencobaan itu merupakan suatu gangguan, godaan, ujian, penderitaan, dan cobaan Tuhan. Ini merupakan hal yang tidak ingin kita alami. Karena kenapa? Karena yang namanya cobaan pasti sulit untuk kita hadapi, untuk kita alami dalam kehidupan kita. Dan belum tentu kita bisa kuat menghadapi pencobaan itu. Tetapi saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa dalam menjalani hidup ini kita pasti akan mengalami yang namanya pencobaan, godaan,
gangguan, ujian, penderitaan yang daripada Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita bisa kuat hidup bertahan dalam percobaan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah cara kita sebagai orang percaya menghadapi pencobaan tersebut, menghadapi ujian tersebut? Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada tiga cara yang kita lakukan supaya dapat bertahan menghadapi pencobaan atau ujian yang kita alami. Cara yang pertama yaitu menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Kita baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudari yang berkati Tuhan, teks ini merupakan suatu perkataan, suatu peringatan atau nasihat yang disampaikan Yakobus kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen yang berada di luar Palestina, yang berada di perantauan pada waktu itu. Mengapa Yakobus mengatakan hal demikian? Di ayat yang kedua berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah suatu kebahagiaan pencobaan yang kamu alami. Tentu sekarang kalau kita pikirkan, perkataan seperti itu sangatlah aneh untuk kita dengar. Di mana dengan keadaan sulit yang seperti itu yang kita alami, kita dianiaya, kita diejek, kita ditolak, sedang berduka, apalagi hal yang menakutkan bangsa kita pada saat ini, bahkan seluruh dunia pada saat ini, yaitu wabah penyakit COVID-19. Itu sangat menakutkan, membuat semua orang di seluruh dunia ini ketakutan dengan menghadapi pencobaan yang telah terjadi pada saat ini. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, namun teks ini mempunyai maksud tersendiri. Yakobus berkata kepada orang-orang Kristen pada saat itu, anggaplah suatu kebahagiaan pencobaan yang kamu alami itu. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa dalam hidup ini atau dalam kekristenan kita pasti mengalami yang namanya pencobaan atau ujian yang menguji iman kita. Dan bila kita menghadapi pencobaan, tantangan, rintangan tersebut, kita jangan berpikir bahwa Tuhan memberikan pencobaan atau ujian itu kepada kita untuk membuat kita menderita, untuk membuat kita sengsara. Kita harus pahami maksud dari pencobaan yang kita alami itu. Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dengan maksud membuat mereka menderita. Tetapi Tuhan punya maksud dari pencobaan yang diberikan kepada kita, yang kita alami pada waktu itu dan pada waktu sekarang ini. Jadi ketika kita menghadapi hal demikian, marilah kita memiliki pikiran yang positif, bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam menghadapi segala perkara, yaitu dengan cara meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita jangan pernah menyalahkan Tuhan bila kita dalam pencobaan. Karena kenapa? Pencobaan yang kita alami sebagai orang percaya itu merupakan ujian terhadap iman kita. Sebab ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Sama seperti yang dikatakan Yakobus kepada orang-orang percaya pada saat itu di ayat yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Yakobus bermaksud untuk memperingati orang-orang percaya pada waktu itu, supaya pencobaan yang mereka hadapi, mereka
sendiri. Dan orang-orang Kristen harus bersuka cita di tengah-tengah pencobaan, karena pencobaan itu turut melatih kita dalam ketekunan. Dan di ayat keempat berkata bahwa ketekunan itu harus memperoleh buah yang matang, yaitu dengan sungguh-sungguh atau dengan hati nurani kita datang kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, bahwa kita harus percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita untuk menghadapi pencobaan yang kita alami pada waktu itu, pada saat ini. Khususnya dalam menghadapi wabah virus COVID-19 pada saat ini, itu pasti membuat kita sangat ketakutan. Tetapi saudara-saudari yang berkati dalam nama Tuhan, kita harus memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan punya rencana di balik itu semua. Kita jangan putus asa. Kita harus menganggap itu sebagai sukacita kita, supaya kita semakin melekat dengan Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita bisa minta pertolongan yang daripada Tuhan. Dan di ayat yang keempat ini sudah sangat jelas bahwa Tuhan menginginkan ketekunan itu memperoleh hasil yang matang. Jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan, setiap pencobaan yang kita alami, janganlah pernah kita putus asa dalam menghadapinya, karena Tuhan pasti punya rencana di balik pencobaan itu semua. Saudara-saudari yang berkati Tuhan, saya memiliki sebuah cerita pengalaman hidup saya tentang berbagai pencobaan-pencobaan yang saya alami, di mana dalam kehidupan ini secara manusia pasti saya tidak mampu melewati pencobaan yang sangat sulit yang saya hadapi. Tetapi pencobaan itu membuat saya menyadarkan saya bahwa pencobaan yang saya alami pada saat ini membuat saya semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Di mana dalam pembentukan di STTI, saya datang di STTI ini, saya meninggalkan orang tua saya, bapak saya dalam keadaan sakit. Tetapi setelah beberapa semester, 2 semester ke depan mau masuk semester 3, ternyata saya mendengar kabar bahwa orang tua saya, yaitu mama saya, meninggalkan kami dan meninggalkan dunia ini. Itu pasti sakit jika kita pikirkan secara manusia, di mana yang sebenarnya yang sakit yang saya tinggalkan yaitu bapak saya, ternyata yang dipanggil Tuhan duluan itu mama saya. Dan itu membuat saya agak membuat saya sedih dan terpukul, putus asa. Karena kenapa saya putus asa? Orang tua saya, bapak saya yang merawatnya itu mama saya, telah dipanggil Tuhan. Dan itu menjadi pergumulan terbesar saya dalam kehidupan saya dalam pembentukan di STT ini. Tetapi itu ternyata Tuhan punya rencana di balik itu semua. Setelah 1 semester ke depan lagi, 10 bulan kemudian, ternyata bapak saya dipanggil Tuhan lagi. Jadi kedua-dua orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. Itu merupakan pencobaan yang berat, yang tidak bisa saya hadapi secara manusia. Tetapi di dalam Tuhan, saya disadarkan Tuhan bahwa Dia memiliki rencana yang indah di balik itu semua. Jadi saudara-saudari yang berkati Tuhan, segala cobaan yang kita hadapi, apapun yang kita alami, jangan pernah kita putus asa. Jadikanlah itu sebagai kebahagiaan dalam kehidupan kita, karena Tuhan punya rencana yang indah di balik pencobaan yang kita alami. Cara yang kedua yaitu meminta hikmat kepada Allah. Ayatnya yang kelima berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi berbagai pencobaan atau ujian, kita juga harus memiliki yang namanya hikmat, atau kita harus berhikmat supaya tidak salah melangkah atau tidak salah mengambil keputusan tentang apa yang kita lakukan. Hikmat sangat penting untuk kita bisa membedakan tentang apa yang salah dan benar, karena hikmat merupakan suatu kebijaksanaan. Jadi seseorang yang bijaksana pasti akan mengalami keputusan yang benar, seperti dalam menghadapi pencobaan yang
penyakit COVID-19. Jadi ketika kita berhikmat atau bijaksana, kita pasti bisa melawan dan bisa menghindari virus yang mematikan ini. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara taat akan aturan pemerintahan dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Tetapi ketika kita kurang berhikmat atau kurang bijaksana, maka kita pun pasti akan mengalami kesulitan tersendiri. Jadi, bagaimana cara kita supaya kita bisa mendapat hikmat tersebut? Hanya dengan satu cara, yaitu meminta pada Tuhan. Dengan meminta hikmat, maka Tuhan pun akan memberikannya kepada kita. Seperti yang dilakukan Raja Salomo. Untuk mendapatkan hikmat, yaitu dengan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan pun memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya Tuhan tahu segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita perlu. Tetapi Dia hanya ingin kita menginginkan hikmat. Kita jangan lupa berdoa, meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya dengan cara berdoa saja, tetapi harus ada tindakan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya hikmat dapat diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan memberikannya kepada kita, di mana Tuhan akan memberikan dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Membangkit-bangkitkan dalam teks ini maksudnya yaitu tidak mengkritik, tidak mencela. Dengan kata lain Tuhan akan menjawab setiap permintaan atau doa yang kita minta dengan tulus hati, tanpa bersungguh-sungguh. Tetapi kita sebagai orang percaya harus memintanya dengan baik, dengan sikap mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Poin yang ketiga atau cara yang ketiga yaitu tidak memiliki rasa bimbang, dari ayat 6 sampai 8. Jika kita membaca ayat 6 sampai 8, saudara-saudara yang berkati Tuhan, bimbang artinya yaitu merasa tidak tetap hati, kurang yakin, kurang percaya. Jadi dalam menghadapi pencobaan atau dalam menjalani kehidupan ini, kita jangan pernah memiliki rasa bimbang. Jangan memiliki rasa bimbang, kurang yakin atau kurang percaya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan ada rasa ragu dalam kehidupan kita. Karena Yakobus menegaskan dalam teks ini bahwa orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu. Seperti yang Yakobus katakan bahwa seorang yang bimbang adalah menyerupai gelombang laut yang ditiup angin. Seperti pada Yesaya pasal 57 ayat 20 sampai 21 mengatakan bahwa orang-orang yang merasa bimbang, orang-orang yang tidak percaya, tidak akan mendapat kedamaian. Tidak akan ada kedamaian bagi orang-orang yang memiliki rasa kebimbangan. Jadi untuk menghilangkan rasa bimbang itu, mari kita memohon dan meminta kepadanya dengan penuh iman. Dan jangan hanya meminta sepintas lalu saja, tetapi kita meminta dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah ada rasa bimbang dan jangan meragukan kuasa Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah, sebab orang yang bimbang adalah orang yang mempunyai dua jiwa. Orang yang tidak tetap dalam jalannya. Bahkan dalam menjalani hidup ini pun dia akan bingung mau melakukan apa, mau melangkah kemana. Jadi dari segala kegiatan atau aktivitas, kita jangan sampai mengalami hal demikian. Jangan pernah ada rasa bimbang dalam diri kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, maka kita harus meminta pertolongan supaya kita dapat bertahan dalam menghadapi pencobaan tersebut. Maka saudara-saudara yang berkati Tuhan, mulai malam ini, mari kita mengingat dan menanamkan dalam hati kita pribadi lepas pribadi cara yang harus kita lakukan
renungan dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama tadi mengatakan menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Yang kedua, meminta hikmat kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu tidak memiliki rasa bimbang. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi suatu tantangan, rintangan, kita harus menjadikan pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Sebagai kebahagiaan, sukacita kita. Karena itu membawa kita dalam ketekunan. Dan kita harus tetap bijaksana dan jangan pernah ada rasa bimbang. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Kiranya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan. Kami dapat merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini mengajarkan, mengingatkan kami ya Tuhan, untuk tetap bertahan dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan. Khususnya dalam wabah penyakit mematikan yang sedang menakutkan dunia pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kiranya firman Tuhan ini yang menguatkan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.